Dua, tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, dengan menyebutkan nama, asal sekolah, dan juga salah satu sifat positif dari kalian semua. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Isti Widya Hirunisa, mahasiswa bimbingan konseling angkatan 2020 program dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Salah satu sifat positif dari saya yaitu mudah bergaul. Dilanjut. Oh, saya Iqmal Fauji, asal dari sekolah dari Man 2 Tasikmalaya. Sikap positif saya adalah gampang merangkul teman-teman. Mantap. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Idin, asal sekolah dari Seman 2. Sifat positif saya itu sabar. Dilanjut. Perkenalkan, nama saya Ita Najwa Widiarno, asal sekolah dari Madura Tasikmalaya. Untuk sifat positif saya mudah bergaul. Saya Bakti Subagja, saya dari SMA 3 Tasik. Sifat positif saya suka membantu orang tua. Dilanjut. Perkenalkan, nama saya Isna, saya dari SMA 1 Singaparna. Sikap positif saya yaitu bisa menghargai waktu. Siapa lagi yang dipotong? Hiji, dua, tilu, go. Perkenalkan, nama saya Egi dari SMA 1 Cipasung. Positif. Hiji, dua, tilu, go. Perkenalkan, nama saya Ega dari SMA Islam Cipasung. Sisi. Hiji, dua, tilu, go. Saya Egi dari SMA Islam Cipasung. Sisi positif saya suka membantu kedua orang tua. Perkenalkan, nama saya Isna dari SMA 1 Singaparna. Sifat positif saya yaitu bisa menghargai waktu. Dilanjut. Nama saya dan Taufik dari Man 2 Tasikmalaya. Sifat positif mudah bergaul. Siap. Perkenalkan, nama saya Jajang Salim, asal sekolah. Cok. Perkenalkan, nama saya Jajang Salim, asal sekolah dari SMA 1 Asalam, cabang Lombok Poncong. Sisi positif saya sangat bersosial. Mantap. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Mail Arofah. Siapa ikut pemiluan ngobrol dong suri mana? Perkenalkan, nama saya Mail Inayatullah, asal sekolah dari SMA 3 Singaparna. Wis, kamu kenal. Nah, sisi positif saya ikhlas beramal. Atau gitu Ya. lagi ya? Kita itu sudah mengenal ya satu sama lain. Ya. Karena itu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai konseling kelompok itu apa. Kaget itu juga ya. Oh, siap. Nah, go. Oke, sekarang kita sudah berkenalan ya satu persatu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian konseling kelompok itu apa. Tetapi saya ingin menanyakan kepada kalian, apakah sudah ada yang tahu pengertian konseling kelompok itu apa? Belum tahu teh. Ya baik. Konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang membahas masalah pribadi tiap kelompok melalui dinamika kelompok.
Adapun tujuan dari konseling kelompok ini adalah agar kalian bisa merasakan atau mendengarkan bagaimana sudut pandang orang lain yang sedang mengalami masalah, melatih wawasan kalian terhadap sesuatu, melatih kalian berkomunikasi antar pribadi, yang selanjutnya menuntaskan masalah atau mencari solusi dari suatu masalah. Tetapi konseling kelompok di sini juga mempunyai asas-asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang dimana kalian di sini tidak ada paksaan ya untuk datang ke sini. Yang ketiga atas keterbukaan, yang keempat ada asas normatika. Oke, agar lebih kenal ya, itu agar lebih akrab kita itu, bagaimana kalau kita adakan games? Siap. Oke. Biar tidak gaduh, tidak gaduh. Gabut ya gabut. Ya, Buat, itu ada saran nggak games apa gitu? Mungkin dari yang lain Sama panjang. Mau panjang-panjang. Gimana coba? bebas aja, bebas. Oke, bebas. 1, 2, 3, don. Oke, boleh ya yang gitu? Setuju semua? Setuju. Contoh lah. Nanti yang salah apa? Hukum. Hukum. Setuju semuanya? Setuju. Ya, contohnya gini. Berhitung 1 sampai 10, tetapi kelipatan 3 bilang dor. Ya. 1, 2, Dor. 4, 5, Dor. 7, 8. Dor. Nah, kayak gitu. Oke, Ya. dimulai ya. Dimulai dari saya. 1. 2. Fokus, fokus. Ya, diulang ya. Ulang, sudah semuanya. Fokus ya. 1. 2. Dor. 4. 5. 6. Aduh, saya. Sultan Baki salah. Maaf, nggak fokus. Ya, fokus. Ayo fokus ya semuanya. Oke, dimulai. 1. 2. 3. Ayo fokus. Fokus ya. 1, 2. Dor. Nah, kayak gitu. So, Ya. ya dimulai. 1. 2. Dor. 4. 5. Dor. 7. 8. Dah. Oke, selanjutnya apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan kali ini? Yuk, Ya. berkasih. Oke, saya ingin menanyakan kepada kalian topik apa sih yang ingin dibahas pada pertemuan kali ini? Dimulai dari Ikma. Itu aja. Oke, dari Mail coba. Mail. Susahnya memanage waktu. Oke, kalau Jajang, Itu aja. ayo. Pak. Kita itu harus Pribadi? terbuka, iya mau pribadi atau Bebas. ya. Yang berkaitan dengan karir. Bingung mau milih. Yang lain aja. Yang lain aja coba Hildan. Belajar yang baik itu gimana sih? Oh, apa sih tipsnya gitu belajar yang baik itu gimana? Untuk karir kedepannya gitu. Ya. Kalau Isna, Mungkin nanti setelah lulus SMA bingung gitu mau dilanjut kuliah atau kerja apa kira ke depannya. kalau Egi gimana Egi? Egi tuh kan sekarang lulus SMA ya kelas 3. Bingung untuk nentuin pilih jurusan itu di kuliah. Egi. Oh iya, jadi labil ya? Ya masih labil gitu. Ya. Kalau Intan? Permasalahannya sekarang saya tuh kuliah pengennya ngambil farmasi, tapi kebetulan di SMA saya ngambilnya IPS, jadi mungkin salah jurusan waktu SMA-nya. Jadi intinya sama ya kayak Egi masih labil gitu Ya. dalam memilih sesuatu yang ingin dibawa. Kalau Ilin? Bingung untuk melanjutkan kuliah atau bekerja. Oh, masih bingung ya? Ya, kalau Nah, Ikmal? kalau aku mah gini ya, karena aku teh dulu di SMA kelasnya agama ya. Ya. Pengennya teh aku teh pengen ke agama nih, nanti dakwah gitu. Tapi sama orang tua harus ke kesehatan, jadi bingung. Oh, jadi intinya di sini ada 2 permasalahan ya. Bingung gitu. Yang pertama merasa labil untuk memilih jurusan dan juga memilih kuliah atau kerja.
untuk karir di masa depan itu bagaimana, dan juga yang kedua masalah memanage waktu, dan ada kaitannya sama Hildan juga, yang dimana tips belajar itu bagaimana. Nah, kita itu harus bisa membagi waktu atau memanage waktu. Yang selanjutnya, apa sih yang kalian ketahui tentang karir itu? Bagaimana sih pendapat kalian? Karir, iya. Mau dimulai dari siapa dulu? Profesi. Dari Mail? Profesi. Profesi. Kalau dari Jajang? Ya mulai dari kerja, terus kerja mencari uang Pak. Kalau Hildan? Kerjaan sih usaha. Ya, kalau Isna? Profesi. Profesi. Kalau Egi? Pekerjaan sama kayak semacam pekerjaan usaha gitu. Iya. Kalau Intan? Profesi sih untuk kedepannya seperti apa gitu. Kalau pendapat Ilin? Pekerjaan. Kalau pendapat Iqmal? Jadi saya luruskan ya, izin menyimpulkan. Jadi karir itu adalah profesi untuk kedepannya itu bagaimana, masa depan kita itu bagaimana, dan juga harus dibentuk dari sekarang juga, mulai dari keluar SMA. Kita itu nggak boleh labil, harus bisa memilih kita itu mau kuliah atau kerja atau mau milih jurusan apa, terus membagi waktu juga harus bisa. Ya harus pikir matang-matang ya. Iya, seperti itu. Katela gitu katela. Geus kitu teh kumaha sih, Bang? Hah? Geus kitu. Oke, saya akan mengambil 2 kasus ya. Yang tadi ada memanage waktu itu bagaimana, dan juga ada kaitannya sama seperti kata Hildan, bagaimana sih untuk belajar yang baik itu. Nah, dan juga labil gitu. Sekarang saya mau nanya kepada Intan, bagaimana sih cara memanage waktu itu? Kalau menurut saya untuk bisa memanage waktu itu kita harus punya schedule terlebih dahulu. Kalau saya biasanya kayak hari ini kegiatan apa aja biasanya itu ditulis di dalam kertas. Jadi kita tahu dari jam segini sampai jam segini kita melakukan apa. Nah, sama halnya sama hari-hari berikutnya pun seperti itu agar bisa di-manage waktu. Kalau menurut Bakti, Ya mungkin kalau menurut Egi Bakti maksudnya gitu ya. ya mungkin menurut Egy ya sama Intan, kita harus bisa apa istilahnya harus mempunyai schedule lah, minimal per harinya gitu, agar kita tahu gitu apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu, dan juga mempunyai prioritas kepada misalnya pada hari ini jam berapa, misalnya jam 7 saya ini harus mengerjakan ini. Nah, jadi di schedule itu udah ditentuin gitu nih minimal. Nah, mungkin seperti itu untuk Amail sama Ahil, dan bagaimana setuju untuk yang lainnya untuk memanage waktu itu seperti itu gitu. Siap. Ya. Dan juga tadi ada kasus tentang labil, bingung memilih kuliah atau kerja, bingung memilih jurusan. Bagaimana sih pendapat Mail mengenai labil itu? Labil tuh bingung ya teh. Ya. Bingung jadi mau ngambil ini atau ngambil itu. Bagaimana sih solusinya gitu? Oh, solusinya? Untuk yang bingung tadi gitu. Sholat istihoroh. Masya Allah. Masya Allah banget ya, A. Abi diajak tuh pas di kelas agama gitu. Ya. Tapi kalau hal lainnya Tapi ya jelas lagi. Kalau hal yang selain lainnya sholat istihoroh. lihat dulu ke potensi diri sendiri. Oh iya. Bagaimana bisa lebih jelaskan gitu? Melihat Misalnya, potensi. Kita tuh punya skill di bidang satu, tapi di bidang yang ini kita nggak ada. Jadi kita tuh lebih Prioritaskan ke bidang yang satu. Iya. Kalau menurut pendapat Ilin bagaimana? Cara mengantisipasi solusi untuk labil itu bagaimana, memilih jurusan atau kuliah atau kerja? Sama kayak Gaida gitu ya. Harus bisa memilih. Ya harus bisa memilih antara yang potensi yang satu dan yang satu lagi gitu. Oke. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa untuk memanage waktu itu kita harus bisa mulai dari diri sendiri juga ya, harus bisa membuat schedule dulu. Nah, kegiatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu itu yang mana, dan juga untuk
yang labil, kita juga harus melihat kepada potensi diri kita sendiri. Nah, kita itu ahli di bidang apa sih? Kita itu bisanya di bidang apa? Nah, kita memilih dari kedua itu yang pantas kita ambil itu yang mana. Oke. Sudah cukup ya? Semua setuju kalau gitu? Setuju. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mending langsung pakai Bakti sok.